Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Apakah Andika Perkasa merupakan Jenderal Kopassus pertama yang menjadi Panglima TNI? Ikutilah ulasan berikut ini. Masih seputar hangatnya nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima Tentara Nasional Indonesia. Alumni Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 1987 ini secara resmi telah diusulkan oleh Presiden Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menggantikan posisi Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Dikutip oleh Viva Militer dari situs resmi TNI, hingga saat ini sudah ada 20 perwira tinggi atau Pati TNI yang menduduki kursi orang nomor 1 di TNI. Akan tetapi, secara khusus, jabatan Panglima TNI baru diresmikan pada tahun 1999 dengan pejabat pertama yakni Laksamana TNI Widodo Adisucipto. Jauh sebelum pimpinan tertinggi bernama Panglima TNI, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Sudirman jadi orang yang pertama yang mengklaim jabatan tersebut. Tepatnya pada tanggal 12 November 1945. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Sudirman ditunjuk sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Setelah itu, ada nama Jenderal TNI Purnawirawan Urip Sumoharjo yang menggantikan Jenderal Besar Sudirman. Pada tanggal 5 Oktober 1945, yang juga merupakan hari ulang tahun TNI, Letnan Jenderal TNI Urip Sumoharjo mengisi posisi sebagai Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian, ada pula nama Letnan Jenderal TNI Tahi Bonar Simatupang atau TB Simatupang yang memimpin TNI sebagai Kepala Staf Angkatan Perang atau Angkatan Bersenjata pada tanggal 29 Januari 1950. Di bulan Desember 1955, giliran Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution yang menjadi orang nomor 1 di TNI. Saat itu, Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution menduduki kursi Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf hingga tahun 1959. Setelah itu, Jenderal Nasution digantikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Suyardi Suryadharma. Jenderal Nasution terpilih lagi menjadi orang nomor 1 di TNI pada bulan Juni 1962. Akan tetapi, saat itu, nama pimpinan kembali berganti menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Beliau menduduki posisi itu sampai bulan Juni tahun 1968 dan digantikan oleh Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Jabatan Panglima ABRI bertahan hingga tahun 1999 seiring dengan munculnya era reformasi. Perwira tinggi terakhir yang menduduki jabatan itu adalah Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto dengan masa jabatan sejak tanggal 16 Februari 1998 hingga 26 Oktober 1999. Di era Panglima ABRI, ada 3 Jenderal Bintang 4 yang berasal dari Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ketiganya adalah Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin Murdani, Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat, dan Jenderal TNI Purnawirawan Faisal Tanjung. Jadi, bisa dipastikan, sejak era jabatan tertinggi bernama Panglima TNI, belum ada seorang pun Jenderal Kopassus yang pernah mendudukinya. Jika Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik, maka ia akan menjadi Jenderal Kopassus pertama yang memimpin TNI di era jabatan sebagai Panglima TNI. Sebab, seperti diketahui, Andika Perkasa adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang muncul dari Korps Baret Merah. Sepanjang karirnya, Andika Perkasa pernah bertugas di unsur paling elit, yakni Detasemen 81 Kopassus, atau yang lebih dikenal dengan nama Satuan 81 Penanggulangan Teror atau Sat 81 Gultor. Dengan ulasan tersebut, dapat dipastikan bahwa Andika Perkasa merupakan Jenderal Kopassus pertama yang menjabat sebagai Panglima TNI di era jabatan Panglima TNI saat ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.